Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurkela Sabani dari kelas 11C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk grafik dan asimtot fungsi rasional. Fungsi rasional adalah perbandingan dua fungsi polinomial yang penyebut polinomialnya tidak sama dengan 0. Biasanya dipresentasikan dengan Rx sama dengan Px per Qx, dengan Px dan Qx adalah fungsi polinomial. Di kelas-kelas sebelumnya, kita mempelajari konsep bilangan rasional, merupakan hasil bagi atau perbandingan dua bilangan bulat yang penyebutnya tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, nama rasional berasal dari kata rasio. Fungsi rasional adalah rasio polinomial. Misalnya 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 per 6x pangkat 2 dikurang 4x. Atau 5x kuadrat ditambah 6x min 9 per 8x pangkat 4 min 2x kuadrat. Sedangkan asimtot adalah garis lurus yang mendekati oleh kurva atau grafik suatu fungsi saat menuju tak terhingga. Asimtot hanya mendekati garis, namun tidak pernah sampai berpotongan. Asimtot pada grafik biasanya digambarkan dengan garis putus-putus. Lalu kita masuk ke asimtot fungsi rasional. Asimtot adalah garis lurus yang mendekati oleh kurva atau grafik suatu fungsi saat menuju tak terhingga. Jadi, asimtot fungsi rasional itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada asimtot tegak atau vertikal asimtot, asimtot datar atau horizontal asimtot, dan asimtot miring atau slant asimtot. Jadi yang pertama adalah asimtot tegak atau vertikal asimtot adalah garis vertikal yang didekati oleh suatu fungsi dan sejajar dengan sumbu y. Sehingga asimtot tegak juga disebut sebagai asimtot vertikal. Asimtot tegak terjadi saat nilai x mendekati sumbu y dan menuju tak terhingga. Jadi, bentuk garisnya itu yang mendekati, dia lurus atau tegak ke atas dan mendekati sumbu y, yang dimana sumbu y itu letaknya yang berdiri. Selanjutnya ada asimtot datar. Asimtot datar adalah garis lurus yang didekati kurva dan sejajar dengan sumbu x. Berbeda dari yang tadi, kalau asimtot tegak tadi itu sumbunya sejajar dengan sumbu y. Sedangkan untuk asimtot datar, garis-garis putusnya itu atau garis asimtotnya, dia mendekati sumbu x. Asimtot datar terjadi karena nilai x menuju tak hingga dan mendekati suatu nilai konstan. Setelah mendekati nilai konstan, kurva akan terus lurus karena x-nya tetap. Namun kurva tidak akan pernah memotong sumbu x. Karena menuju nilai yang konstan saat mendekati sumbu x, maka nilai y-nya konstan. Sehingga persamaan asimtot datar y sama dengan k dengan x adalah suatu konstanta fungsi. Dan yang terakhir ada asimtot miring atau slant asimtot. Asimtot miring adalah garis lurus yang tidak sejajar dengan sumbu x maupun sumbu y. Jadi nggak di keduanya. Asimtot miring memiliki persamaan y sama dengan mx plus b, dengan m adalah gradien atau kemiringan garis. Dilansir dari Math is Fun, m asimtot miring tidak boleh sama dengan 0, karena akan membentuk asimtot datar. Perlu diingat bahwa fungsi yang memiliki asimtot miring tidak akan memiliki asimtot datar. Jadi untuk contoh soalnya, di sini saya mengambil sumber dari buku LKS Intan Pariwara kelas 11 halaman 65 nomor 6. Yang pertama, asimtot tegak grafik fungsi fx sama dengan 20 per x plus 5 adalah, jadi di sini kita mencari asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan 20 per x plus 5. Jadi cara jawabnya itu, karena ini mencari asimtot tegak, jadi yang kita pakai itu adalah penyebutnya. Penyebutnya itu adalah yang bawah, yaitu x plus 5. Cara mencarinya itu x plus 5 sama dengan 0, terus 5-nya itu kita pindah posisi ke kanan. Karena dia pindah posisi, jadinya yang tadinya plus 5 berubah menjadi min 5. Jadi untuk asimtot tegaknya adalah x sama dengan min 5. Karena dalam asimtot tegak, yang dicari itu adalah menggunakan penyebutnya. Selanjutnya, dari LKS Intan Pariwara kelas 11 halaman 65 nomor 3 bagian B.
Tentukan asimtot dari fungsi a fx sama dengan 8 per x plus 5 dan b fx sama dengan x kuadrat plus 5 per x plus 2. Jadi ini ada soal A dan B. Jadi yang pertama kita jawab itu adalah bagian A-nya. Bagian A fx sama dengan 8 per x plus 5. Cara mencari asimtotnya itu menggunakan penyebutnya x plus 5. Sehingga jika kita ingin mencari asimtot dan menggunakan penyebutnya, itu kita mencari asimtot tegaknya. Jadi sama seperti tadi caranya kita menggunakan penyebutnya, karena kebetulan penyebutnya sama yaitu x plus 5, jadi kita bisa tahu. Dan sama seperti soal yang di atas tadi, untuk asimtot tegaknya adalah x min 5. Untuk yang bagian A itu hanya mempunyai asimtot tegak, jadi kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu B, fx sama dengan x kuadrat plus 5 per x plus 2. Cara mencarinya kita dapat menggunakan penyebutnya yaitu x plus 2, yang dimana tadi jika kita menggunakan penyebutnya berarti kita mencari asimtot tegaknya. Penyebutnya tadi adalah x plus 2 sama dengan 0, lalu plus 2-nya itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, karena dia berubah tempat, maka dia menjadi min. Sehingga asimtot tegaknya yaitu x min 2. Sedangkan untuk asimtot datarnya tidak ada, karena asimtot datar terjadi saat x mendekati tak hingga. Untuk menentukan apakah ada asimtot datar, kita periksa perbandingan derajat polinomial pada pembilang dan penyebut. Dalam hal ini, pembilang memiliki derajat polinomial yang tinggi daripada penyebut. Oleh karena itu, tidak ada asimtot datar horizontalnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.